Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada sore hari ini kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan harta warisan. Jika pada ayat sebelumnya kita membahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Allah memerintahkan kepadamu untuk bagian satu orang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Itu sudah kita uraikan pada uraian sebelumnya. Maka pada sore hari ini kita lanjutkan potongan dari ayat 11 itu yang bunyinya fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Maka jika adalah anak perempuan itu dua orang atau lebih, maka mereka hanya berhak 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Di sini kita buat contoh, ini seorang suami kemudian nikah dengan seorang wanita yang kita sebut namanya istri. Dari hasil pernikahan mereka memiliki dua anak, kedua-duanya perempuan, anak perempuan. Selama pernikahan mereka dapat mengumpulkan harta sebanyak 520 juta. Itu berupa satu buah rumah 125 juta, satu buah mobil 125 juta, satu buah sepeda motor 10 juta, satu bidang kebun 100 juta, di tabungan di bank 50 juta, emas perhiasan 60 juta dan lain-lain 50 juta. Maka harta ini adalah harta bersama antara suami dengan istri. Oleh sebab itu harta bersama ini kita lihat dulu, ada nih biaya berobat ditambah biaya penyelenggaraan jenazah sebanyak 8 juta, kemudian ditambah ada hutang sebanyak 2 juta, jadi jumlahnya 10 juta. Biaya berobat dan penyelenggara jenazah dan hutang ini adalah dibebankan kepada harta bersama. Maka harta bersama yang tadinya 520 juta dikurang biaya berobat tambah penyelenggaraan jenazah dan hutang, akhirnya tinggallah sekarang 510 juta. Kemudian sang bapak ini, suami ini, sebelum meninggal berwasiat. Pertama akan diwakafkan ke masjid 5 juta, untuk anak yatim 5 juta, untuk fakir miskin 5 juta. Harta yang ini, yang wasiat ini itu diambil dari harta almarhum. Karena konsepnya wasiat itu adalah amal terakhir dari almarhum. Oleh sebab itu bagian almarhum nanti akan kita kurangi sebanyak 15 juta. Kemudian kita masuk ke atas. Harta yang tadinya 510 juta, maka sang istri mendapatkan 255 juta. Sang suami sebagai almarhum juga mendapatkan 255 juta. Karena tadi ada wasiat sebanyak 15 juta, 255 juta ini dikurang 15 juta, akhirnya menjadi 240 juta. 240 juta inilah yang sebenarnya disebut dengan harta warisan. Karena dia hanya harta warisan, maka kita lihat pembagian harta warisan ini. Pertama, 2 orang anak
Berdasarkan ayat ini tadi, fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3 dari 240 juta sama dengan 160 juta. Kemudian istri, karena almarhum ini punya anak, maka dia berhak mendapat 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum, yaitu 1/8 dari 240 juta sama dengan 30 juta. Maka kalau kita jumlahkan 190 juta, itu 240 juta dikurang 190 juta, maka harta tinggal sekarang 50 juta. Yang 50 juta ini kita, karena di sini ada ayah, di sini ada ibu, maka ketentuannya ibu mendapatkan 1/3 dari sisa tatkala dia mewarisi bersama ayah. Berarti 1/3 dari 50 juta sama dengan 16.666.666 rupiah. Sedangkan ayah asobah menghabiskan seluruh sisa harta 50 juta dikurang 16.666.666 sama dengan 33.333.336 rupiah. Maka istri yang tadinya sebagai kawan kongsi dia mendapatkan 255 juta, sebagai istri dia mendapatkan 30 juta. Maka dijumlahkan bagian istri ini menjadilah 285 juta. Kemudian mereka ini, harta ini kita kembalikan kepada harta yang ada. Maka setelah kita kembalikan, karena istri bagiannya adalah 285 juta, maka istri bisa mengambil rumah yang nilainya 125 juta. Istri juga masih bisa mengambil sebuah mobil 125 juta. Itu kan berarti baru 250 juta. Masih ada hak istri 35 juta lagi. Maka istri di sini bisa mengambil di sini. Karena di sini ada DLL, sebenarnya yang kita maksud dengan DLL merupakan perabot rumah tangga, TV, lemari dan lain sebagainya. Maka sang istri di sini bisa mengambil bagian dari perabot rumah tangga itu senilai 25 juta. 25 juta kan masih 75 juta. Masih berkurang nanti hak istri itu 10 juta lagi. Maka nanti kita lihat lagi. Kemudian satu bidang kebun sebanyak 100 juta itu kita serahkan kepada 2 orang anak perempuan, di mana tadi 2 orang anak perempuan itu hanya berhak mendapatkan 160 juta. Berarti masih ada haknya 200 sebanyak 60 juta lagi. Kemudian sedangkan tabungan ini itu kita serahkan kepada ayah dan ibu, di mana bagian ayah dan ibu itu tadi 50 juta pasnya. Jadi tabungan ini semuanya diserahkan kepada ayah dan ibu. Sedangkan emas perhiasan ini yang nilainya 60 juta itu diserahkan kepada anak perempuan, karena tadi bagiannya adalah 160 juta. Kemudian sang istri tadi yang kekurangan bagiannya, dia bisa mengambil dari sini sebanyak 25 juta. Akhirnya semua harta yang ada ini bisa dikembalikan kepada barang yang ada. Kita tinggal membagikan kepada mereka yang berhak menerima. Namun dalam masyarakat kita sering ini tidak dilakukan, sehingga ayah dan ibu itu biasanya tidak diperhatikan dalam hal membagi harta warisan. Padahal hak ayah dan ibu itu sesungguhnya lebih besar daripada hak istri. Tadi sudah kita lihat, hak istri hanya 1/8 dari ini, sedangkan hak dapatnya cuma 30 juta, sedangkan ayah ibu itu mendapatkan 50 juta dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Inilah yang sempat kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk membimbing kita dalam hal mempergunakan harta kita, sehingga kita tidak tergelincir dalam persoalan harta warisan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.